anak yang dibesarkan dari keluarga-keluarga yang penuh dengan kasih sayang, maka dia akan memberikan kasih sayang juga kepada lingkungannya. Kejar cita-cita kalian setinggi-tingginya. Tingkatkan kualitas hidup kalian. Karena semakin hidup kalian berkualitas, pasti yang datang kepada kalian itu adalah pasangan yang berkualitas. Kak, lihat deh. Apa tuh? Nih, sekarang tuh lihat lagi banyak berita nih tentang perceraian. Aku jadi takut nikah. Siapa? Nih, kayak Ria Ricis, ya Allah. Oh iya. Kasian banget ya. Ricis. Itu kenapa ya dia tuh? Nggak tahu sih kita sebenarnya. Banyak sih artis-artis sekarang yang baru cerai nikah, ya? udah cerai gitu. Iya. Apalagi kayak aku nih belum nikah, belum ada pacaran gitu. Jadi kayak Takut gak sih? takut Kak, bener serius. Jangan takut lah. Kenapa? Ya kita harus ini konsul dulu nih sama ahlinya. Emang narasumber kita hari ini. Oh iya? Ada. Jadi misalnya aku mau konsultasi tentang misalnya ada yang deket ini, Iya. ya kan? Terus kita kan nggak tahu dia gimana gitu. Berarti bisa konsul sama si Bisa beliau. tanya-tanya sama beliau. Ih kok bisa, seriusan ya? Serius? Kita langsung undang? Iya, tapi ini dulu follow. Follow? Oke. Tapi kita kenalan dulu nggak sih? Kita udah lama nih nggak kenalan sama teman-teman. Ada yang baru nonton loh. Oh iya. Dengan aku Liana Piliang Dan aku Mila Ramadhani. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai follow dulu Instagram kita nih. Apa namanya? Dikasih tahu official. Kasih tahu official dan subscribe juga. Iya, like, share, dan komen. Dan bunyikan lonceng di bawah ini biar kita semakin semangat. Nah, jangan lupa Liana, ini juga kita siarin nih di X Channel Radio. Iya. Di 5 kota. Wow. Iya. Apa aja? Di Jakarta. Banten. Bogor. Bandung. Surabaya. Cakep banget nggak tuh? Cakep kan? Oh ya, kita langsung undang nggak sih? Ntar dulu, aku mau pantun. Oh, cakep. Pantun. Apa? Jalan-jalan ke Mojokerto. Cakep. Jangan lupa beli tahu. Cakep. Selamat datang Bapak Agus Suryo Suripto di podcast Kasih Tahu. Bapak, selamat datang. Selamat datang Bapak. Tentunya cakep sekali. Cakep seperti Ini orangnya. jalan-jalan ke Mojokerto berarti, Pak? Jauh sekali. Kenapa harus jalan pakai pesawat kan enak gitu. Iya, harusnya naik pesawat sih, jalan-jalan terbang naik pesawat ke Mojokerto. Ini jalan-jalan, Pak. Jangan lupa Pak beli tahu ya. Beli tahu. Langsung ke Kasih Tahu nih, Iya. podcast Kasih Tahu. Bapak cerah banget nih hari ini, Pak. Terima kasih. Ada apa nih rahasianya biar cerah kayak gini nih? Kita nikmati hidup. Wah, nikmatin hidup. Apapun itu, Apapun pasti itu. kita akan happy. Akan happy. Skincare-nya, Pak? Nanti belakangan. Nggak sponsor ya? Bapak apa aja nih kesibukannya, Pak? Biasa sih sebetulnya. Kantor seperti biasa, kemudian ada kegiatan-kegiatan di organisasi kemasyarakatan itu. Masya Allah, aktif juga di organisasi, Pak? Selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain, let's do it. Let's do it. Bermanfaat betul. Iya, jadi sobat Kasih Tahu nih, Bapak Suryo ini merupakan Kasubdit ya Pak ya. Betul. Di Bina Keluarga Sakinah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Wah, pas banget, ini mau curhat nih Pak. Banyak yang mau dikeluarkan keluh kesahnya selama hidup. Selama hidup. Iya Pak. Jadi kayak gimana nih Kak Mila? Ya, Kita mungkin tanyakan nih. kita langsung aja tanya-tanya kali Oke. ya Pak. Jadi kan tadi kan awal kita bahas tentang perceraian ya Pak ya. Jadi kan permasalahan rumah tangga ini di Indonesia ini kompleks Pak. Ya. Nah, bentuk partisipasi dari Kementerian Agama sendiri itu tuh apa sih Pak? Oke. Ya, Sebelum ke partisipasi Kementerian Agama, mungkin kita bisa melihat dulu kondisi keluarga yang ada di Indonesia. Oke, boleh. Betul Pak. Jadi begini, negara kita itu menghadapi masalah serius tentang keluarga. Sangat serius sekali. Serius sekali Karena ya apa? Pak ya. Kalau urusan keluarga itu selesai, maka separuh dari urusan negara kita
Selesai. kelar. Wah, seberpengaruh itu Pak. Yes. Oke. Masalah negara apa yang tidak ada linkage-nya dengan keluarga? Kemiskinan ekstrim, Ya. pangkalnya di mana? Keluarga. Keluarga. Oke kan? Ada ekstremisme, ada pengeboman, Teroris ya Pak. terorisme. Itu Muaranya ada di mana? keluarga, dari keluarga, betul. Kenakalan remaja. Kemarin ada kasus Vina misalnya, Iya betul, Iya kan? yang lagi rame. ya kan? Anak-anak yang suka tawuran, geng motor yang tidak sehat itu muaranya di mana? Dari keluarga. Di keluarga. Penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat muaranya ada di mana? Di keluarga. Jadi kalau negara itu mengurus dengan benar, masalah keluarga itu selesai, maka separuh dari urusan negara kita itu selesai. Itu yang harus menjadi awareness bagi semua orang. Karena ini bukan hanya urusan negara saja, tetapi juga urusan kita semua. Baik itu keluarga ataupun yang belum menikah. Iya, belum menikah. Maaf Pak. Oke, kita kembali ke masalah keluarga di Indonesia. Iya Pak. Ada 4 masalah besar keluarga di Indonesia. Yang pertama adalah masalah perceraian. Wow, ya emang lagi tinggi-tinggi kayaknya Pak ya. Jadi perceraian di Indonesia itu sudah pada tahapan yang mengkhawatirkan. Serius ya? Serius. 24,8% Oke. perkawinan yang ada di Indonesia itu berakhir di Perceraian. perceraian. 24,8 Pak. 24,8. Artinya begini, 1 dari 4 keluarga di Indonesia itu bercerai. Bercerai. Memang banyak sih Pak, di lingkungan saya juga banyak. Yes. Iya. Perceraian ini penyebabnya adalah menjadi trigger permasalahan keluarga yang kedua. Apa itu? Dampak anak. Dampaknya. Betul ya. Tingginya perkawinan anak di Indonesia. Iya. Perkawinan anak di Indonesia itu masih tertinggi kedua di Asia Tenggara. Wow. 11,08%. Berarti aku kan anak lagi ya? Ya kan? Iya. Kemudian permasalahan yang kedua ini berdampak menimbulkan permasalahan yang ketiga. Apa itu? Stunting. Oke. Gagal tumbuh anak. Iya. Negara kita sedang serius sekali menurunkan angka stunting di Indonesia. Betul, betul. Karena sampai dengan tahun 2024 ini angka stunting di Indonesia masih 21%. Hampir seperempat dari anak-anak yang lahir itu adalah stunting. 1, 2, 3, 4 itu salah satu di antara kalian. Oh bukan ya, karena sudah pada dewasa gitu ya. Kita dewasa Pak, sudah belum masuk. 1 dari 4 anak di Indonesia itu stunting. Wow. Sebetulnya target Presiden Jokowi tahun 2024 ini angka stunting itu turun di angka 14%. Ternyata Lumayan ya. Ternyata belum bisa. Belum bisa. Turunnya hanya 0,18%. sedikit. Oh, susah sekali ya Pak ya. 1 perceraian, 2 perkawinan anak, 3 stunting. Yang keempat masih tingginya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ah, iya betul Pak. 4 masalah ini saling berkelindan, saling Berkaitan. terkait antara satu dengan yang lain. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu menjadikan perceraian nanti akan memunculkan perkawinan anak akan memunculkan Stunting. Ini yang sedang dihadapi oleh negara kita. Oke, pertanyaannya tadi, lalu apa peran Kementerian Agama melakukan asesmen penguatan ketahanan keluarga? Bahasanya kan begitu. Sejak tahun 2017, Iya Pak. Kementerian Agama itu concern untuk meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Caranya dengan apa? Kalau kita melihat 4 persoalan tadi, muaranya ada di satu permasalahan besar sebetulnya. Apa tuh Pak? Kesiapan orang untuk hidup dengan orang lain di dalam satu rumah. Kesiapan betul. orang untuk hidup dengan orang lain dalam satu rumah. Yes. Berarti memang nggak banyak orang itu siap untuk hidup berdampingan gitu Pak. Tepat sekali.
atau mungkin dia merasa siap ternyata Di luar belum. ekspektasi. Gitu ya Pak ya? Iya, itu yang paling penting. Sekarang begini saja. Yang paling simpel begini. Diana sudah menikah. Sudah. Oke. Ketika dulu berani memutuskan menerima pinangan laki-laki, modal terbesar apa yang lihat punya? Mila. Apa ya Pak? Mental sih Pak. Bisa spesifik mental itu apa? Karena kan dulu saya wanita karir banget. Dulu sempat merasa kayak nggak butuh, Nggak butuh laki-laki. pendamping nih ya, karena kan udah ya dibilang nggak punya segala sih, maksudnya udah punya semua gitu Pak. Jadi kayak buat apa lagi nih? Udah merasa cukup, udah Ya merasa cukup. gitu, jadi kayak ya mungkin kayak gitu kali ya Pak, lebih ke situ. Ketika memutuskan untuk menerima pinangan laki-laki, modal terbesar, oke, saya menerima pinangan kamu, Ya. saya bersedia menjadi istri kamu. Modal terbesarnya apa? Apa dong Pak? Modal terbesar apa ya? Kakak kenapa mau terima si abang? Gara-gara apa? Ya gara-gara ya udah merasa udah siap, udah waktunya gitu. Oke. Iya. Saya berkeliling di 34 provinsi di Indonesia, 516 kota. Wah, Jawabannya itu Pak? Enggak. Jawaban di antara banyak orang yang saya tanya, satu, mungkin ini yang paling ideal begitu ya. Paling ideal adalah saya bisa menghidupi diri saya dan calon istri saya, Oh iya. ya kan? Kesiapan secara ekonomi, Awalnya. ya kan? Iya. Atau yang agak-agak ideal lah, saya cinta, gitu kan? cinta. Ya kalau cinta enggak sih Pak, enggak Atau- nomor satu kayaknya. Atau saya yang agak, kalau saya mengatakan agak-agak belgedes begitu lah, agak-agak sok-sokan begitu ya, mengikuti sunnah Sunah Rasul gitu kan. Ya. Pertanyaannya, ketika bertengkar, yang namanya cinta, yang namanya sunnah Rasul itu hilang, Ya. ya kan? Cinta itu bisa pudar Pak. Makanya faktor inilah yang sebetulnya yang sangat berpengaruh terhadap sebuah keluarga. Mila, faktor ekonomi sudah ada. Iya. Oke. Apakah pernah mempunyai rencana bahwa saya besok akan membentuk keluarga yang ideal, kalau di dalam bahasa agama namanya keluarga yang sakinah, Iya. itu begini, 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 begini. Punya tidak? Ada. Pengetahuan itu? Pada saat itu ya ada, tapi nggak banyak sih Pak. Iya. Oke. Kalau semisal berantem sama abangnya, punya keterampilan untuk bagaimana caranya supaya Selesai. kita berantem sih normal, wajar, Iya, Pak. Iya. dan rumah tangga itu memang wajar ketika bertengkar. Bertengkar. Punya pengalaman bagaimana mengelola pertengkaran dengan suami tidak? Oh iya, oh, jelas. Kalau sekarang punya Pak. Pertanyaan saya kan ketika Sebelum. akan menikah. Ya belum ada. Belum tahu Iya kan? kan? Belum tahu. Iya. Bagaimana Apalagi gini Pak, bertengkar terus dalam di rumah dia lagi ketemunya. Begitu benar kan ya Pak? Makanya Iya. begini, ini asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah memberikan apa namanya ya, memberikan pengetahuan kepada calon pengantin Oh. agar kita mempunyai perencanaan yang matang ketika kita hidup dengan orang lain di dalam satu rumah. Orang yang sama sekali tidak kita kenal, ya kan? Iya, karena beda. Sifatnya berbeda, karakternya berbeda, kebiasaannya Betul. berbeda, gitu kan? Iya. Hobinya berbeda, Basic keluarga yang berbeda. basic keluarga yang Iya. berbeda. Apalagi kemudian kalau nikahnya beda pulau, beda adat istiadat, itu problem lagi kan? Iya, betul. Gitu. Iya, Pak ya. Betul. Ini yang harus dimiliki oleh setiap calon pengantin baik laki-laki atau perempuan. Satu, Oke. merencanakan membentuk keluarga yang sakinah. Yang kedua adalah bagaimana mengelola dinamika keluarga. Hubungan relasi antara suami istri itu yang paling penting. Mau dibuat model seperti apa? Apakah superior inferior? Apa itu, Pak? Laki-laki itu orang yang paling menangan dewi. Apa ya? Paling menangan lah. Harus menang apa-apa terus dia gitu. Superior. Laki-laki itu harus superior kan? Karena ada ego ya. Iya, Pak, karena ego laki-laki. kalau di Indonesia itu kan masih patrilinear, gitu Iya. kan. Laki-laki itu
berkuasa atas perempuan. Iya. Betul. Relasi ini yang harus dibangun sejak awal. Kita mau seperti apa? Makanya pendekatan yang kita berikan kepada calon pengantin agar mereka memiliki pengetahuan bahwa hubungan suami istri itu bukan lagi relasi antara superior inferior, relasi transaksional, tetapi relasi yang bermartabat, setara, atau kalau ya equal, relasi kesetaraan gender antara peran laki-laki dan perempuan begitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini penting kami berikan kepada calon-calon pengantin itu. Contohnya Liana, Pak. Oke. Contohnya Liana. Sebelum Liana nanti menikah harus punya pengetahuan itu. Ya nggak semua sih Pak. Makanya jujur itu. saya juga nggak sama sekali. Hampir seluruh calon pengantin yang pernah kita temui, bahkan saya sendiri ketika menikah dulu Belum paham. belum paham. Nggak tahu. Karena kita menikah itu nyaris ya, Iya. nyaris modalnya hanya ada dua. Apa, Pak? tuh? Satu mengikuti naluri, karena sudah wayahnya menikah, sudah saatnya menikah. Pasti kalian juga begitu tuh. Yang kedua, modalnya nekat. Nah, Iya Enggak nggak? sih kalau nekat. Iyalah, kalau nggak nekat itu nggak jadi nikahnya. kalau nggak nekat tuh kadang mau dekat sama orang pun nggak berani, weh. Gitu. Iya kan, Pak kan? Nah itu dia. Nah, permasalahan-permasalahan 4 tadi, itu yang kemudian kita berikan asesmen kepada calon pengantin bahwa kalian itu harus memiliki pengetahuan ini, pengetahuan ini. Itu yang paling penting. Itu penting banget sih Pak. Betul ya Nak. Iya, aku kan harus banyak belajar. Jadi bukan modal itu aja ya tadi ya. Bukan modal cinta. aja. Bukan, cinta itu penting. Iya. Ya, tetapi itu bukan satu-satunya modal yang paling penting. Karena modal yang paling penting bagi calon pengantin adalah pengetahuan. Iya. Kesiapan secara psikologis hidup dengan orang yang sama sekali berbeda dengan kita yang tidak kita kenal. Iya. Belum tahu, apalagi misalnya kalau ta'aruf tuh Pak, kan banyak tuh Iya. kasus-kasus ta'aruf terus tiba-tiba kedepannya udah cerai aja gitu Iya. Pak. Iya, itu yang menjadi concernnya Kementerian Agama, bagaimana memberikan treatment, assessment kepada calon pengantin agar mereka mempunyai pengetahuan soal itu. Itu masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga sedemikian kompleksnya begitu. Jadi penyebab perceraian itu sendiri apa Pak? Maksudnya yang paling banyak? Paling banyak ya, Itu oke. apa Pak? Kalau tadi kita bicara soal 4 masalah keluarga, permasalahan yang terbesar dari penyebab perceraian itu disharmonis, kalau saya mengatakan. Disharmonis itu kalau bahasa di pengadilan agama, pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan. Ada 5 penyebab besar 5 penyebab besar. terjadinya perceraian. 1, karena pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan. Disharmonis itu tadi ya. Yang kedua, karena faktor ekonomi. Kebanyakan. Kebanyakan. Ya. Yang ketiga, itu gangguan pihak ketiga. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Tidak mesti. Oh nggak mesti Atau ya Pak ya? dari saudara-saudara, Dari keluarga. orang tua. Ipar ya Pak. Bisa jadi orang tua, mertua, ipar, saudara, Pihak ketiga lah adik, gitu ya. berarti ya Pak. Atau pihak ketiga dan pihak keempat. Kelima kemungkinan. Oh iya, pihak ketiga yang bersama dengan pihak keempat bersama pihak kelima. Oh, itu. Iya kan ibaratnya dia punya teman-temannya yang saling mempengaruhi gitu ya Pak ya. Kemudian yang keempat itu adalah faktor moral, biasanya berjudi, mabuk-mabukan, kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT itu. Kemudian faktor yang kelima adalah faktor yang lain. Ada faktor-faktor lain yang membuat mereka mengajukan perceraian, misalnya tidak punya anak, karena LDR, nah itu. Nah, anehnya penyebab pertama tadi apa? Disharmonis. Penyebab disharmonis itu karena faktor ekonomi, faktor gangguan pihak Dari ini tadi ya Pak ya. Tetap aja ya tetap Pak. aja itu kalau bahasa Jawa namanya bulet. Apa sih? Bulet itu circle ya gitu berputar begitu. Itu aja masalahnya ya Pak ya. Iya. Karena ada salah satu faktor dari yang kelima tadi gitu. Iya. Dan yang menarik adalah dari tahun 2013 ya, berarti 10 tahun yang lalu, betul ya, 2013 ya, 10 tahun yang lalu,
angka perceraian itu selalu naik. Wah, Oh iya, Ya, sampai dengan sampai dengan tahun 2022. 2022. Angkanya itu naik terus. Dan kalian tahu siapa pihak yang aktif mengajukan gugatan perceraian? perempuan. Perempuan. Iya, itu banyak banget sih Pak, perempuan. Saya bersama teman-teman dari UIN Wali Songo mengadakan riset untuk ketahanan keluarga, transformasi perempuan dalam ketahanan keluarga. 93% perceraian itu yang mengajukan adalah pihak perempuan. Penyebabnya yang kelima tadi. Iya. Tapi lebih gara-gara apa tuh, Pak? Sebetulnya yang Apa medsos? paling dominan itu karena disharmonis. Kalau boleh disimpelkan itu adalah relasi di dalam sebuah rumah tangga, komunikasi di dalam rumah tangga. Itu yang paling besar, Iya, paling penting ya kan? komunikasi. Banyak sekali teman-teman saya yang LDR. Rumahnya di mana, kerjanya di mana. Ketemu dengan istri bisa jadi 2 minggu sekali, sebulan sekali. Tetapi mereka mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Tetapi banyak orang di sekitar kita yang tinggal satu rumah, setiap hari ketemu, tetapi setiap hari berantem. Banyak juga. Banyak juga. Iya, Pak. Iya. Nah, komunikasi inilah yang menurut saya yang paling penting. Nah, komunikasi itu kenapa bisa yang satu keluarga bisa sedemikian harmonis meskipun tidak selalu bertemu dengan anggota keluarga yang lain, tapi kenapa yang setiap hari bertemu justru malah berantem terus? Kembali karena pengetahuan mereka tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah itu belum ada di kepala mereka, pengetahuan mereka belum ada. Nah, Ilmunya belum cukup. kita kan prihatin ya, Betul, Pak. banyak sekali public figure di negara kita yang gampang sekali kawin Apa-apa cerai gitu ya, Pak ya. Karena begini, kalau orang tua kita dulu dari sisi pendidikan itu rendah, tidak tinggi-tinggi amat gitu Iya, kan. betul, Pak. Pekerjaannya juga tidak kaya-kaya, menjadikan mereka kaya-kaya amat gitu kan. Tetapi kenapa mereka justru lebih settle? Langgeng ya, Pak. Mungkin nggak sih Pak, karena misalkan kayak perempuannya merasa mungkin sebagai wanita karir lebih di atas laki-laki, jadi begitu. Ada nggak kayak tesa yang kalau saya katakan nakal begitu ya. Kita punya tesa begini, perempuan itu semakin tinggi penghasilannya, Iya, maka dia akan semakin meremehkan laki-laki. iya. Tapi Istri perempuan itu semakin tinggi penghasilannya, dia akan semakin meremehkan laki-laki. Jadi kalian para laki-laki itu harus hati-hati ya. Gitu. Yang kedua, semakin tinggi pendidikan perempuan, dia akan semakin merendahkan laki-laki. Iya. Yang ketiga, semakin cantik perempuan, itu akan semakin mudah selingkuh. aku berarti nggak cantik ya? Kecuali Ya, ada kecuali. Ada kecualinya Pak, apa, Pak? kecuali perempuan-perempuan yang berpegangan Pada agama. pada agama. Iya. Ah. Itu sebenarnya sih Pak, Cluenya di agama. situ. Ya. Iya. Kuncinya di situ. Karena sebenarnya gini, kayak misalnya saya ya Pak, kebetulan suami saya tentara. Otomatis kan kalau kita itu kan pasti ada LDR, bahkan 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Nah itu gimana tuh Pak tipsnya? Tips. Karena kan ya itu tadi kan Bapak bilang kan tadi kayak harus komunikasi ya, harus komitmen yang tinggi ya untuk menjalani hubungan yang seperti itu ya Pak ya. Hasil dari riset kami ada satu kesimpulan menarik bahwa yang menjadikan rumah tangga itu menjadi langgeng karena niatan awal. Relasi antara suami dan istri yang dibangun itu relasi teologis, relasi yang berdasarkan agama. Niatnya menikah itu niat berdasarkan agama. Sayangnya yang ada di sekitar kita, terutama ya yang kota-kota besar begitu ya, relasi teologis itu hilang.
diganti dengan relasi transaksional. Oh, Suami iya. memberikan nafkah sekian puluh juta dalam 1 bulan misalnya, Iya. dia akan menuntut, aku sudah memberikan kamu itu uang belanja sekian, skincare sekian, untuk perawatan sekian, untuk rumah sekian. Lalu yang kamu berikan kepada saya apa? Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, maka itu akan berpotensi menimbulkan konflik. Kalau konflik ini tidak di-manage dengan baik, tidak menutup kemungkinan ini akan berakhir di perceraian. Berat ya Allah. Berat. Berat nih pembahasan kayaknya Pak. Berat, tetapi kalau kita mempunyai ilmunya, Kalau dijalanin nggak dijalani ya nggak susah juga itu ya, susah, Pak, ya? Tidak susah itulah. Berarti gini Pak. Easy going saja gitu. Ya, berarti kalau misal perlu nggak sih Pak kalau kita mau menikah itu ada perjanjian pranikah gitu Pak? Karena banyak nih kayak artis-artis kan, kayak Ria Ricis sama itu kan kalau nggak salah ya mereka ada perjanjian pranikah, mungkin masalah Emang harta. Setahu aku ada sih kayaknya ya. Eh, Itu perlu nggak Pak kira-kira? tinggal kebutuhan masing-masing. Kalau memandang itu perlu, ya lebih baik memang ada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan atau selama terjadinya perkawinan bisa. Oh gitu. Misalnya pemisahan harta misalnya Iya. begitu ya. Karena mungkin nanti salah satu pihak diantaranya tidak ingin menguasai harta yang lain. Nah ini yang tadi Mila katakan, apa sih tipsnya supaya menikah itu bisa langgeng begitu? Itu tadi relasinya relasi teologis. Jadi niatnya menikah itu niat beribadah, niat menggapai ridhonya Gusti Allah. Nah itu yang paling penting di situ, bukan perkara setiap hari bertemu. Bahkan kalau menikah dengan tentara risikonya seperti itu. Termasuk saya itu dibesarkan di keluarga tentara. No, kan? Bapak saya biasa kalau dinas dulu ketika di Lama ya, Irian Pak. Jaya Jauh. itu ada guyonan begitu. Apa tuh Pak? Jadi ketika bapak pulang itu kaget gitu loh. Loh ini anaknya siapa? Padahal anaknya sendiri. Iya, panggilnya Om ya Pak. Emang gitu? Ya karena waktu tugas adik saya belum lahir, Iya. ditinggal tugas. ada Panggilnya Om. gitu makanya kan, om iya. itu dikirain omnya padahal bapaknya gitu. Itu tentara biasa. Nah, Iya. kalau niatan berumah tangga itu dengan niatan beribadah kepada Gusti Allah, Insya Allah. pasti apapun yang terjadi, ya kan? Baliknya ke Allah. Iya, baliknya itu bahwa saya menjalani takdir saya, hidup bersama dengan orang yang sudah saya pilih, memberikan kepercayaan, memberikan pengertian, itu akan menjadikan kita jauh lebih sabar. Ada konflik, it's okay. Konflik wajar, normal. Iya. It's okay, nggak apa-apa sebenarnya. Yang Iya. penting ya bisa Itu lah wajar karena kan dua kepala jadi satu ya Iya. Pak ya. menyesuaikan, masih belajar untuk menyesuaikan. Kira-kira ya. begitu. Ya. Udah kebayang sih Pak. Dan pernikahan itu kan juga apa ya Pak? Ibadah terlama ya Pak. Ya. Betul kan? Pak? Ibadah yang paling enak dan ibadah terlama. Terlama Pak seumur hidup. Tapi Pak mau tanya nih Pak, Lina penasaran. Ngomong-ngomong pernikahan Pak, kenapa sih akhir-akhir ini pernikahan muda atau pernikahan dini itu meningkat ya, tadi sempat Bapak bilang, Iya. malah pernikahan usia pernikahan yang kayak standarnya kita di 25 sampai 30 itu menurun gitu. Itu apa penyebabnya Pak? Ini ada agak-agak anomali ya. Anomali membingungkan begitu ya. Jumlah pernikahan itu mulai dari tahun 2020 Iya. sampai sekarang itu trennya menurun. Oh, Trennya menurun. Menurun tapi Kak. perceraian Kalau perceraian meningkat dari dulu. Dari dulu. pernikahan ya. Nah, Iya. pernikahan dini tadi. Tetapi justru perkawinan anaknya semakin tahun semakin naik. Oh, Di satu sisi jumlah perkawinan secara keseluruhan itu turun, tetapi jumlah kawin anaknya naik. Kan anomali ini, aneh gitu. iya. Ya, ada tren kecenderungan begini. Jadi perempuan dan laki-laki yang ada di kota-kota besar, mereka cenderung untuk menunda perkawinannya. Oh,
Sama lihat Di kota besar iya Pak. Iya, rata-rata di kota-kota besar mereka mempunyai kecenderungan untuk menunda perkawinannya. Tetapi justru yang memprihatinkan adalah perkawinan anak, terutama anak-anak SMA, anak-anak usia sekolah itu. usia dini lah Pak ya. Peristiwa kawin anaknya tinggi sekali. Nah, kami selalu melihat tren itu. Jumlah perkawinan anak tinggi itu ada di 2 momen. Apa Pak? Yang pertama ketika 3 bulan setelah Valentine's Day. Oh, ulang tahun saya tuh Pak. 3 bulan setelah Valentine's Day itu jumlah anak yang mengajukan Pernikahan. dispensasi kawin itu meningkat. Wow. Maka ini yang harus menjadi perhatian orang tua saya kira, bahwa atas nama Valentine's Day, atas nama kasih sayang, itu dampaknya akan kelihatan 3 bulan berikutnya. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Yang 3 kedua, bulan, ya. yang kedua adalah ketika momen kelulusan SMA. Itu Biasanya kalau lulusan SMA kan pada hura-hura gitu kan, ya. party begitu kan. 3 bulan setelah itu baru kelihatan dampak dari Valentine's dan kelulusan party-party itu. Maka ini kami berpesan kepada para orang tua yang ada di mana sajalah Bapak dan Ibu berada, bahwa atas nama kita memberikan kebebasan bagi anak-anak, acara Valentine's Day, acara kelulusan, party-party seperti itu, di balik itu semua risiko besar itu sudah menghadang. Karena biasanya kalau atas nama kasih sayang kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas, karena 90% dari kawin anak itu disebabkan KTD. KTD. Kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, memang betul Pak. Jadi mau tidak mau ya Pak, gitu karena sudah terjadi, mau nggak mau mengajukan perkawinan. Nah, itu yang menjadi faktor terbesar tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Yang kedua biasanya itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Oh, Ya, Faktor ekonomi. Jadi sebuah keluarga karena ekonominya kurang mencukupi, kemudian menikahkan anaknya dengan harapan mengurangi beban ekonomi kan kepada pihak lain. banyak yang Padahal pihak yang lain itu pun tidak ada kesiapan secara ekonomi. Artinya hanya memindahkan beban ekonomi dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Kemudian faktor berikutnya yang sering berpengaruh adalah faktor pendidikan, faktor budaya. Hanya faktor budaya ini memang kita perlu waktu yang panjang untuk memberikan asesmen kepada edukasi kepada masyarakat. Misalnya yang paling tinggi itu provinsi NTT misalnya ya, atau di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Makassar lah ya, Bugis lah ya. Bugis. Mereka masih punya tradisi perkawinan anak. Yang kemarin viral itu anak laki-lakinya anak usia SMP, perempuannya SD. Oh iya, Wah. ada berita itu. Iya kan? Pak. Nah, itu yang membuat kami kelabakan karena kemudian banyak pihak konfirmasi ke kami kenapa anak usia SD sudah dinikahkan. Saya katakan bahwa 100% itu pasti tidak melalui KUA. Karena tidak mungkin KUA menikahkan anak-anak di usia SD. Pasti itu. Hanya ya karena sudah kadung viral begitu jadi kena dampaknya juga. Tapi ini ada video nih Pak yang mau di-sharing buat teman-teman, kasih tahu. Boleh kita tonton dulu ya Pak ya? Boleh, silakan.
Nur sebagai Kepala KUA Kecamatan Sebatik Tengah. Tahun kemarin 2023 kami bekerja sama dengan Puskesmas terkait dengan pencegahan stunting, Pak ya. Kami kebetulan selaku Ketua PSET memberikan bantuan untuk membantu bagaimana proses pencegahan stunting itu bisa betul-betul di lapangan terlaksana. Namun sebelum itu kami dari KUA ini edukasinya tentu memberikan sosialisasi terkait bagaimana membangun kesehatan yang berkualitas. Kalau dari kalangan remaja, kami selalu melibatkan kegiatan-kegiatan melalui kegiatan keagamaan. Baru-baru ini kami laksanakan kegiatan di bulan Ramadan ini, Ramadan Sebatik. Ya. Dalam sebulan itu kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pembinaan remaja di Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, bagaimana paham terkait dengan kepemudaan. Jadi kami libatkan remaja-remaja yang ada khususnya di Desa Aji Kuning, wilayah kami. Itu kegiatan yang kami lakukan dalam rangka memberikan perhatian kepada remaja-remaja agar dia bisa hidup dalam lingkungan yang sehat. Dampaknya itu tadi, kalau misalnya pernikahan dini itu akan berpengaruh kepada bagaimana pembinaan kepada anak selanjutnya. Karena kematangan yang dia miliki itu belum sepenuhnya untuk siap secara mental, baik lahir maupun secara spiritual. Makanya di KUA itu salah satu tugasnya itu bagaimana memberikan bimbingan perkawinan terkait calon pengantin yang ingin menikah. Salah satunya memberikan edukasi untuk memberikan asupan yang bergizi kepada anak, asupan yang halalan dan thayyiban. Terus selanjutnya bagaimana tingkat kepujian terhadap anak dalam memberikan pendidikan. Itu menjadi barometer di rumah tangga. Kalau rumah tangganya kokoh, baik, maka akan berpengaruh pada lingkungan, berpengaruh kepada negara kita itu sendiri. Upaya yang telah kita lakukan adalah melalui terus di sekolah-sekolah yang dimana kita sampaikan terkait dengan pencegahan pernikahan dini, kemudian kenakalan remaja dan lain sebagainya. Yang pada intinya adalah kita ingin mengharapkan kepada anak-anak yang masih usia sekolah, artinya tidak mengambil keputusan untuk buru-buru menikah, karena itu akan salah satu faktor yang menyebabkan kerugian bagi para remaja adalah satu, terputusnya cita-citanya. Pernikahan di bawah umur itu adalah salah satu faktor penunjang terjadinya stunting. Bagi para remaja, terutama remaja usia sekolah, biasanya hindari pernikahan dini dengan cara jaga pergaulan. Ketika kita bisa menjaga pergaulan dengan baik, karena faktor utama terjadinya pernikahan dini itu adalah karena salahnya pergaulan. Ya, pesan saya supaya anak remaja betul-betul mengikuti, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, pembentukan mental pribadi, baik secara akhlak maupun adab, tentu akan berbarengan dengan sikap spiritual untuk menjadi insan yang berwawasan keislaman dan kebangsaan. Keren, luar biasa. Berarti dari Kemenak ini memang sangat-sangat support sekali ya, sangat-sangat memang mengedukasi masyarakat. Bahkan sampai daerah terpencil. Sampai ya, daerah ya, terpencil pun dihadiri lah untuk diedukasi ya Pak ya, luar biasa. Termasuk ke Aceh juga, ke
Mempawah. Mempawah. Nah, saya sendiri orang Aceh kurang tahu itu. Serius. Di mana itu, Pak? Ya, hampir di semua provinsi kita sudah memberikan edukasi kepada anak-anak, terutama remaja ya. Karena tadi edukasi itu harus kita berikan secara masif dan terus-menerus. Maka memang kita membutuhkan media untuk blasting, termasuk acara-acara seperti ini harus kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya. Jangan sampai kemudian masa depan mereka berantakan gara-gara pergaulan yang tidak bisa dikontrol, pergaulan bebas begitu, sehingga terutama lah anak-anak remaja di usia kelas 2, kelas 3 itu yang kita mempunyai concern yang sangat tinggi untuk memberikan edukasi bagi mereka supaya mereka mempersiapkan masa depannya dengan mengelola pribadinya masing-masing. Harus ada self awareness. Iya, betul. Ya kan, kesadaran untuk mengelola dirinya bahwa anak-anak itu layak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Betul, Pak. Layak mendapatkan prestasi yang lebih tinggi, layak mendapatkan pekerjaan yang terhormat begitu. Supaya mereka nantinya ketika mempunyai self awareness begitu, kedepannya mereka bisa menjadi generasi-generasi yang berkualitas, sehingga ketika mereka memutuskan untuk menikah, mereka akan menurunkan generasi-generasi yang berkualitas pula gitu. Selama misalnya kayak kunjungan-kunjungan untuk edukasi ke berbagai daerah nih, Pak, pernah nggak punya cerita menarik nih dari masyarakat setempatnya, Pak? Iya, misalnya ketika kita di Bugis gitu ya, Bugis, ada anak SMA yang memang sudah akan dinikahkan oleh orang tuanya. Oke. Misalnya, ya, Pak, ya. SMA. Jadi ada remaja putri yang konsultasi ke kita, Pak, saya adat istiadatnya memang akan dijodohkan di usia muda gitu loh. Kenapa dijodohkan di usia muda? Kita tahu bahwa adat di Bugis memang salah satu di antaranya memang punya di daerah-daerah tertentu itu mempunyai tradisi seperti itu. Tetapi dia mengatakan bahwa tetapi saya pengen kuliah. Saya pengen bisa mengejar cita-cita saya pengen jadi dokter begitu. Bisa nggak kira-kira orang tua saya dinasehati? Minta orang tuanya dinasehati. Iya, orang tuanya, jadi justru minta agar orang tuanya dinasehati. Maka kemudian teman-teman yang ada di KUA, jadi struktur Kementerian Agama yang paling ujung itu kan ada di KUA, Iya, betul. ya kan? Memberikan edukasi bagi orang tuanya. Tidak mudah merubah Statement atau pandangan mereka. adat istiadat, ya, kebiasaan mereka untuk tidak menikahkan di usia anak. Tetapi ketika dihadapkan kepada fakta bahwa anaknya pengen jadi dokter, mempunyai cita-cita yang tinggi, kemudian minta supaya tidak dinikahkan terlalu cepat begitu, orang tuanya tidak mengizinkan awalnya. Kan bisa menikah kemudian kuliah begitu. Betul, Itu teori. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Kalaupun Pak. bisa prosentasenya kecil sekali Yang gitu. sibuk ngurusin anak nanti Siapa tiba-tiba. coba? Hamil, kemudian kuliah S1 begitu. Aduh. Dengan kondisi badan yang membawa Anak Besar ya, Pak. perutnya besar begitu, kan nggak nyaman gitu kan? nggak fokus, Pak. Nggak fokus. Masa menyusui, nyaman tidak kira-kira di samping kuliah? Enggak. Salah satu hal pasti akan terabaikan, entah kuliahnya entah anaknya. Betul, Pak. Kalaupun ada yang mengatakan bisa kok mengasuh anak sambil kuliah, iya bisa. Hanya prosentasenya itu sangat kecil sekali. Kalau sudah anaknya gede sedikit, lalu nanti ada adiknya, kan begitu kan? Iya, betul. Nah, sehingga pendekatan yang kita berikan kepada orang tuanya belum berhasil sih. Hanya orang tuanya mengatakan bahwa baik Pak, nanti kita pikirkan, kita diskusikan. Tetapi paling tidak begini, masyarakat mempunyai perspektif yang sudah mulai bergeser. Ya. Dari menikahkan anaknya, lulus SMA, sudahlah, perempuan itu mau kemana lagi sih? Pasti ke Tuh, dapur Pak. gitu Ya kan? ya. Karena ya, kalau orang Jawa mengatakan dapur, kasur, sumur, kan begitu. Oh ya.
Dapur, kasur, Apa tuh? sumur. Apa itu, Kenapa Pak? sumur, Pak? Iya. Maksudnya? Pekerjaan perempuan itu kan pekerjaan Dapur. domestik kan? Iya. Berkutatnya di mana? Di dapur kan? Masak-masak. Masak, mengelola rumah tangga. Kasur, melayani suami. Sumur, itu kan mencuci pakaian, segala macam, piring, mengelola rumah tangga. Itu kan cerita lama, sekarang udah nggak Betul, kayak gitu kan. saya sepakat. Iya, Pak. Perempuan itu harus mempunyai self-empowering, Iya dong. pemberdayaan sekali, diri. Pak. Capek-capek kita kuliah kayak gini, jadi host, punya bisnis, tiba-tiba cuman nyampe di dapur. Rugi dong, Pak. Ya, Iya sepakat. kan? Nggak ada itu, nggak boleh itu. Jadi kalau lulus SMA tuh kuliah, Betul. cari kerja, cari pengalaman, Betul. cari skill, nggak usah langsung nikah. Karena saya yakin begini, semakin kita meningkatkan kualitas diri kita, maka yang akan datang kepada Pasangannya kita juga berkualitas. adalah orang-orang yang berkualitas. Ya, Betul. yang datang ke aku nanti harus berkualitas. Iya kan? Lagi promosi kayaknya nih, Pak. Harus dong. Jadi gimana, Pak? Kalau menurut saya komunikasi dalam keluarga itu harus seperti apa, Pak? Oke, ini yang di masyarakat sekarang, kita itu kan lebih disibukkan dengan HP, gadget dan sebagainya. Betul. Ya kan? Sepertinya kita di dalam satu forum, dalam satu ruangan, ruang keluarga, ada TV, ada papanya, ada mamanya, ada anak-anaknya. HP itu kan orang mengatakan mengatakan mendekatkan yang jauh, Ya, menjauhkan yang tetapi dekat. justru menjauhkan yang dekat. Kita berada dalam satu ruangan ini, tetapi semuanya kan asik sendiri-sendiri. Iya. Makanya sebetulnya perlu ada komunikasi begini. Kalau sedang makan, misalnya, tidak boleh pegang HP Sambil makan. sambil makan. Atau ketika di dalam Ruang keluarga tamu, family ruang- time, Iya. nggak boleh ada HP. Harus meluangkan waktu untuk family time. Kalau sedang berlibur, jauhkan HP dari kita. Karena dengan quality time di keluarga itu yang akan membuat ikatan keluarga itu menjadi lebih erat. Ya, Pak. Coba bayangkan, bapaknya ada di situ, ibunya ada di sini, anaknya ada di sini, tetapi mereka Main HP. semuanya sibuk. Itu yang kemudian anak lebih suka menyelesaikan problemnya itu dengan HP. Temannya. Oh, handphonenya Iya. ya, Pak. Sekarang kalau zaman saya sekolah dulu kecil, ketika tidak bisa mengerjakan soal pelajaran, kan tanyanya sama kakaknya, Iya. tanyanya sama bapaknya atau ibunya. tua. Iya. Sekarang kan tidak, tanyanya sama HP. Google. Google. Kan gitu. Orang tuanya ketika ada anak yang tanya, "Mah, ini gimana sih?" Ganggu aja. Mama juga nggak tahu. Tanya aja ke HP. Kan gitu. Iya benar. Kayaknya sih banyak gitu sekarang ya. Yes. Hampir Makanya- rata-rata. Udah ya, Pak. Hmm, Ya. makanya itu harus ada komitmen yang dibangun dalam sebuah keluarga, bahwa waktu untuk keluarga itu harus benar-benar dijaga. Itu yang paling penting sekali. Waktu ya, Ya, Pak, paling. kita tidak menyalahkan sarana komunikasi ya, karena itu tergantung kebijakan kita dalam mengelola bagaimana kita menggunakan alat komunikasi, begitu kira-kira begitu. Oke. Kita berarti kalau tandanya kalau misalnya nanti ada yang ngechat Liana, nggak Liana balas, berarti Liana lagi sama keluarga. Pak, aku mau tanya, kenapa sih pertahanan keluarga itu begitu penting dalam konteks masyarakat di Indonesia? Ya, kalau kita bicara soal ketahanan keluarga, maka kita bicara soal negara. Negara nih, Wow. besar Besar loh ini. sekali kan. Kalau kita bicara soal keluarga, maka kita sedang bicara soal Negara, masyarakat. masyarakat. Negara yang kuat itu terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Setuju, Pak. Setuju. Ya Iya. kan? Kalau keluarganya itu tidak kuat, yakinlah bahwa negara itu tidak kuat. Tatanan dalam masyarakat sajalah. Kita di dalam satu RT itu ada Iya, Pak. satu RT. Kalau tidak ada kepedulian antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, misalnya ini kita yang kelihatan di Jakarta saja lah, di Jakarta. Kehidupan sosial di masyarakat itu kan tipis sekali, ya kan?
Ya di Jakarta seperti itu Pak. Ya kan di Jakarta kan coba interaksi antar keluarga di dalam masyarakat di kota-kota maju lah. Kan sangat jarang sekali kalau boleh dikatakan tidak pernah ada. Ya, Nggak kenal kayak ibaratnya ya. di perumahan-perumahan aja belum Nggak tentu kenal, saling Pak. kenal. Betul. Ya. Berbeda ini ketika ada di desa. Iya. Ketika kita ada di desa, jangankan satu RT, beda desa saja kita kenal. Betul. Nah, makanya masyarakat yang kuat itu terdiri dari keluarga yang kuat. Kalau keluarganya saja sudah rapuh, keluarganya berantakan, jangankan peduli dengan keluarga yang lain, keluarganya sendiri saja dia tidak peduli, Betul Pak. ya kan? Jadi kalau mau masyarakat kita kuat, kalau mau negara kita kuat, maka ini harus dibangun dari keluarga-keluarga yang kuat. Maka ini tanggung jawab siapa? Apakah ini tanggung jawab Kementerian Agama? Tidak. Apakah ini tanggung jawab pemerintah? Tidak. Ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita membentuk keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Nah, pertemanan juga begitu ya Pak ya. Sama. Pertemanan itu buat apa sih kalau teman kita itu pertemanan yang toksik begitu? Kalau teman toksik itu diapain sih Pak? Dijauhin aja Dijauhin ya, Pak, atau ya. harus dirangkul Pak? Tinggal gimana kalau itu ya? Berat kan Pak kan? Ya berat karena kita tidak bisa merubah tabiat seseorang segampang itu begitu ya. Betul. Kalau menurut saya apa sih yang harus dipertahankan dari sebuah relasi yang toksik? Nggak Lepasin ada. aja ya Nggak Pak. ada kan? Betul. Jadi kalau memang punya circle yang toksik begitu, Udah lah. daripada kita menjadi orang yang berpenyakitan begitu, berpenyakit sosial kan, iri, dengki, jealous dengan suksesnya orang lain, itu kan penyakit-penyakit hati. Betul, Pak. Kalau dalam satu circle kita seperti itu, dan itu sangat mengganggu kita gitu kan. Betul. Ada yang mengatakan begini, susah kalau melihat orang lain senang dan senang kalau melihat orang lain susah. Itu toksik sekali. Toksik sekali. Masya Allah, bernafas dulu kita. Tapi gini nih Pak, benar nggak sih Pak, kan kalau ini pertanyaan saya aja ya Pak, maksudnya kalau anak yang dibesarkan di keluarga yang harmonis dengan anak yang dibesarkan di keluarga broken home itu ada bedanya nggak sih Pak? Maksudnya menurut Bapak? Pasti beda. Pasti ya Pak? Pasti beda. Outputnya pasti beda. Oke. Kita kemarin sangat prihatin sekali ya ketika ada anak dibully kemudian dia sampai bunuh diri. Kan iya, ada. beberapa berita kan begitu ya. Anak dibully sampai jatuh dari lantai gedung sekolah ya, Pak? gedung sekolah. Ada. Kan anak dihajar temennya begitu. Itu karena apa? Keluarganya sih. Karena keluarganya. Wah. Ya kan? Ini yang kita harus berpesan kepada keluarga-keluarga, Bapak Ibu sekalian, bahwa pendidikan anak, kasih sayang kepada anak itu akan menentukan masa depan anaknya. Anak yang dibesarkan dari keluarga-keluarga yang penuh dengan kasih sayang, maka dia akan memberikan kasih sayang juga kepada lingkungannya. Tetapi anak, dibayangkan saja, anak yang dibesarkan dari keluarga-keluarga yang tidak harmonis, Broken home ya Pak? broken, kira-kira jadinya seperti apa? Seorang anak kalau melihat orang tuanya, bapaknya itu selalu bertengkar sama ibunya, mohon maaf sekali, kalau melakukan kekerasan terhadap ibunya, kira-kira apa yang tertanam di memori anaknya? Tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan. Maka kemudian ketika dia di sekolah, dia di lingkungannya, maka dia akan tertanam di dalam Dapat respon memorinya sama ya, Pak, ya? iya, bahwa kekerasan itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Bandingkan dengan anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, Keluarga ya, yang dari keluarga yang kasih sayang, menghormati kepada kakaknya, sayang kepada adiknya, maka ketika dia di luar, di lingkungan, di sekolah, akan melakukan hal yang sama juga. Itu pentingnya kasih sayang yang diberikan di dalam sebuah keluarga itu tadi. Itu yang menentukan tadi saya katakan bahwa kualitas keluarga di Indonesia itu harus dibangun dari kasih sayang. Tapi ada loh Pak, beberapa anak-anak yang memang misalnya keluarganya broken gitu Pak.
tapi dia bisa menyikapinya dengan baik dengan dia tidak mengikuti contoh yang ada gitu. Biasanya ya. Biasanya faktor yang membuat dia seperti itu adalah kegiatan-kegiatan atau organisasi, bukan sih Pak? Iya. Mungkin beberapa iya, tetapi prosentasenya saya yakin sangat Kecil kecil ya, Pak, sekali. ya? Sekarang kalau di dalam rumah tangga, di dalam rumahnya saja dia sudah tidak nyaman, Iya. pelariannya kemana? Dia mencari tempat yang nyaman di mana? Di luar kan? Iya. Di luar kan sama orang-orang yang ada di jalan raya, di pinggir jalan itu rata-rata kan orang-orang yang sama-sama tidak nyaman. Kemudian mencari kenyamanan bersama kan? Nah, kalau kenyamanan bersama basicnya adalah keluarga-keluarga yang kurang harmonis, itu akan lebih dekat kepada pergaulan yang tidak bagus. Apakah mereka bisa meluangkan waktu untuk berada pada lingkungan yang berprestasi? Bisa, tetapi prosentasenya mungkin sangat kecil sekali, kira-kira seperti itulah. Ya, paham lah aku. Iya, penting banget sih. Penting. Apa ketahanan keluarga itu ya Pak ya. Pak, tadi ada bahas angka stunting Pak, masih cukup tinggi di Indonesia gitu. Gaya hidup berpengaruh nggak sih Pak dalam pembentukan stunting? Oke. Gaya hidup. Ada penyebab stunting, Pak Dr. Hasto, Kepala BKKBN. Penyebab stunting itu ada 3. 3 penyebab stunting ya. Ya, 1 gizi yang buruk. Ya, gizi buruk. Yang kedua kesehatan yang buruk. Dan yang ketiga pengasuhan yang buruk. Oh, pengasuhan. Pengasuhan yang buruk. Termasuk ya Pak ya? Iya. 2 penyebab pertama, gizi buruk dan kesehatan yang buruk, itu intervensinya namanya intervensi spesifik. Intervensi yang langsung kepada sasaran. Misalnya begini, anak stunting, maka intervensinya itu Kementerian Kesehatan memberikan tablet tambah darah, memberikan makanan yang bergizi, memberikan kesehatan yang baik. Itu intervensi sensitif yang dilakukan oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Yang ketiga, pengasuhan yang buruk. Pertanyaan saya sederhana sih, yang menyebabkan, yang menimbulkan stunting itu kan keluarga kan? Betul Pak, itu keluarga. Kan anak. Anak itu hasil dari apa sih? Hasil dari sebuah perkawinan. Orang tua. Maka intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah memberikan edukasi kepada calon pengantin tadi. Oke, Ya kan? di awal ya Pak. Sebelum jadi pengantin, kami memberikan edukasi namanya bimbingan perkawinan, yang itu wajib diikuti oleh setiap calon pengantin. Nah, di bimbingan perkawinan itu ada merencanakan keluarga yang sakinah, mengelola dinamika keluarga, literasi keuangan keluarga. Yang keempat, kesehatan reproduksi. Ini kerjasama dengan puskesmas. Dan yang kelima adalah merencanakan generasi berkualitas. Maka edukasi ini sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya anak-anak nanti yang dihasilkan Berkualitas. itu berkualitas dan tidak stunting. Ini yang tidak kalah penting dari intervensi yang diberikan secara langsung. Jadi keluarga-keluarga muda yang masih akan punya anak, ini harus mendapatkan apa namanya, semacam asesmen, ya, pembinaan bagaimana mereka mengelola kesehatan di dalam keluarga, bagaimana asupan gizi di dalam keluarga, termasuk juga pengasuhan kepada anak. Pola asuh ya. Iya, pola asuh kepada anak. Bagaimana mereka merawat calon bayi yang masih ada di perut. Ya, karena nggak semua sih Pak. Ya, itu Punya, dia. apa, Kesehatan ilmu reproduksi. itu. Ya, betul. Karena kan orang nikah yang penting sah dulu deh gitu. Nah. Nanti anak urus sama mamanya gitu. Iya kan? Banyak orang yang kayak terlalu menyepelekan edukasi nggak sih Pak? Itu dia, kesadaran kita untuk mengikuti edukasi calon pengantin di KUA itu masih rendah. Masih rendah. Masih rendah. Jadi kita baru bisa memberikan edukasi kepada calon pengantin itu kemarin 43,sekian% begitulah. Selebihnya tidak mengikuti kegiatan Mereka tidak tersebut. mengikuti. Makanya kemudian kita Kementerian Agama membuat regulasi
setiap calon pengantin itu harus Wajib. mengikuti. Kalau tidak mengikuti itu, apakah tidak bisa menikah? Bisa. Tetapi ada satu proses bisnis yang kami kunci. Apa tuh Pak? Buku nikahnya tidak bisa dicetak. Lebih bagus gitu Nah, Pak. Cakep. Karena begini, ini bukan kepentingan Kementerian Ini Agama. baru ya Pak ya? Ini kepentingan calon pengantin ini loh. Tapi bimbingan ini baru ya Pak ya? Enggak, ini sudah kita lakukan sejak tahun 2018. Oh pantes. Belum ada yang dapat ya? Iya, Coba kalau dapat pasti akan mendapatkan banyak ilmu. insight ya Pak, dapat insight. Karena aku nikahnya ya memang 2016 sih, belum Nah, ada itu Pak. Contoh seperti ini, contoh yang paling sederhana beginilah. Mila tahu kan bagaimana supaya suaminya tambah cinta? Tahu ya, Teorinya tahu. Prakteknya mungkin susah dilaksanakan, ya. ya kan? Atau yang paling simpel begini, kalau sedang berantem, tahu cara penyelesaian tidak? Tahu. Gimana? Kalau sekarang ngalah ya Pak. Ya. Kalau sebagai istri. Teorinya itu sederhana. Mengalah. Ya. Teorinya itu kalau suami marah, istrinya ngalah. Ngalah. Kalau istrinya istrinya marah, suaminya Ngalah. Apa Pak? suaminya ngalah, jangan suaminya kabur. Kabur. Kabur lagi kan? Jangan Itu dong. teori. Teori ya Pak ya? Iya. Prakteknya Belum tentu semua orang bisa. Betul. coba. Suami kerja sebagai tentara, ya kan? Ya. Rumah Mila di mana? Di Cinere. Di Cinere. Suami kerjanya di Mabes Di Mabes. Sekarang iya di Jakarta. berapa jam perjalanan? 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, kira-kira kalau sampai di rumah jam 5 lah ya, jam 5:30 gitu ya. Iya. Ini real. Real. Coba kita lihat simulasi ini. Apakah teori itu praktek itu semudah teori? Oke. Kalau suaminya itu setiap hari regularly pulangnya latest jam 6. Oke ya. Oke. Oke, Anggaplah jam segitu ya. Anggaplah Pak. jam 6 gitu ya. Jam 6 pasti pulang. Oke. Satu ketika suami mendapatkan tugas misalnya ngepam. Yes. Oke. Ngepam. Kalau tugas tentara itu kan tugas dadaan. Betul. Ya kan? Nggak bisa Nggak pernah, nolak ya. nggak bisa nolak, nggak bisa ada pemberitaan sebelumnya tiba-tiba suruh ngepam Ya. dan tidak sempat memberikan kabar kepada istri. Ya. Oke. Jam 6 belum pulang. Nggak ada kabar lagi kan? Nggak ada kabar lagi. Karena sedang ngepam gitu. Yang Mila rasakan pertama kali apa? Overthinking. Cewek itu overthinking toh Pak. Iyalah, itu sudah setelan pabrik. Oh, udah setelan pabrik Liana. Belum bener. menikah pun udah overthinking. Belum nikah aja overthinking nih Pak. Makanya, oke. Jam 6 belum pulang. Iya. Ternyata ngepamnya itu suami tidak bisa bergerak apapun atau bahkan hanya sekedar mengabari. Betul. Oke. Iya, karena kan Sampai misalnya ada sampai jam 8 tidak ada kabar. Dari overthinking tadi jadinya apa? Panik lah. cemas, panik, mau Panik nggak nelpon tuh? siapa nih Oke. gitu ya. Iya. Iya. Padahal suami itu loh sedang bertugas. Suami jam 9 selesai, HP lowbat. Astaga. Kalau tadi mungkin ditelepon, suami saya kok nggak bisa ditelepon ya. Jam 9 HP-nya lowbat. Oke. Katakanlah misalnya naik motor dari Mabes sampai ke Cinere. Kehujanan, ban motor bocor. Yo, oh, Drama banget ya Allah. tapi Ini di dalam real rumah nggak? tangga tuh Dalam rumah iya, tangga kayak ini gitu kamu ya, harus Dok. belajar. Nah, Coba. Siap. Oke. Iya, Jam itu real, 9, iya. jam 9 belum pulang. Dari overthinking kemudian menjadi cemas, jam 9 belum pulang jadinya apa? Marah kan? Oh, marah. Emosi guys. Emosi. Masa sih? Karena nggak ada kabar. Nggak ada Liana. kabar. Ditelepon nggak bisa. Mau siapa coba? Oke. Nah, itu tadi prakteknya Oke. kesusah kan? Oke kan? Padahal suami itu loh kehujanan, basah kuyup, dorong motor. Kasihan ya Pak padahal. Kasihan iya. Jam 10 baru sampai di rumah. Kira-kira yang Mila lakukan apa ketika suami nggak ada kabar apapun, jam 10 baru pulang? Ngamuk. Teorinya tadi apa? Ngalah. Kalau nih para Nggak suami sesemudah kalian ini, itu ya, Pak ya?
Kalau kalian sudah kehujanan, ban bocor, dorong motor, begitu kan? Capek ya, Pak. Capek, sampai di rumah, dimomel-omel sama istri. Kira-kira kalian marah nggak? Ngamuk. Padahal teorinya kalau suami marah, istrinya ngalah. Kalau istrinya ngamuk, suaminya Ngalah. ikut ngamuk. Apa gitu. Itu jadi perkara berarti. Nggak bisa berarti. Ya Allah, Itu teori. Maka Teori, aduh. apa yang sebetulnya harus dilakukan? Bahwa yang dilakukan dalam sebuah rumah tangga itu selama kita bersandar kepada Gusti Allah, Iya. relasi yang kita bangun itu tuh ngibadah. Iya mungkin marah, iya ngamuk, iya. Karena itu memang tadi ya setelan pabriknya itu seperti itu. Kalau perempuan itu overthinking lah, curiga lah, cemas lah, kemudian marah itu. Ya, dan Suaminya kalau tapi ya memang susah sih ya. susah, Pak. Liana yang belum nikah dengar cerita kayak gini tadi aja udah panas Oke. sendiri. Padahal belum ada. Sekarang kita balik. Oh, coba dibalik. Oke. Mila anaknya berapa? Belum ada, Bapak. Oke. Iya. Misalnya begini. Misalnya punya anak balita 3. Iya. Waduh, banyak banget. Nggak apa-apa. Iya, balita 3. Iya, 3. Oh. Kan ya balita lah usia kakaknya yang paling besar mungkin 4 tahun, Iya, adiknya 5 tahun, 2 tahun, kemudian yang kecil masih digendong begitu. Tahu kan kalau rumah itu ada balita, setiap tembok itu kan menjadi papan tulis. Iya. Ya kan? Dioret terus segala Kebayang macam. sih. Iya kan? Ini biar Nggak halu Liana- dulu ya. iya, kayak yang namanya mainan itu kan berserakan, Berantakan. berantakan. Suami berangkat kerja. Bersih rumah misalnya. Oke, bersihan. Yang dilakukan istri sejak bangun tidur sampai dengan mau tidur itu tidak pernah berhenti dari mengelola rumah. Disapu, diberantakin lagi, disapu lagi, pakaian sudah berantakan, belum lagi pipis anaknya yang di sana, anaknya dibersihin, yang di sini pipis lagi, kan begitu? Betul banget. Kayak kan? Jam 4:30 suaminya pulang. Melihat rumah berantakan, kira-kira ini kalian ini nih. Melihat rumah berantakan, padahal harapannya kalau sampai di rumah, disambut sama istrinya, dibuatkan minum, teh, Iya. ada kayak pisang goreng atau apa, atau dipijitin gitu. Melihat rumah berantakan, kira-kira sebel nggak? Itu dia. Jahatnya. Nah kan langsung reaktif kan? Nggak boleh gitu tahu. Padahal Nah. kita udah capek banget. Itu dia. Suami itu akan sebel, bisa jadi marah. Kerjaanmu itu apa? Kan gitu. Kalau misalnya suami datang marah-marah, istri sudah capek, marah nggak? Ikut marah nggak? Marah, Pak. Marah. Teorinya gimana tadi? Ngalah. Itu dia. Susah kan? Wah, Susah. astagfirullah, Pak, katanya, Pak. Makin bingung nih. Oke, itu hanya mengelola pertengkaran dalam rumah tangga. Sekarang kita bicara yang enak-enak saja, yang baik-baik saja. Ada sesi di dalam bimbingan itu namanya deposito cinta. Oh. Woi, Deposito deposito cinta. Deposito. Deposito cinta itu begini, semakin kita memberikan perhatian kepada istri, atau semakin kita memberikan perhatian kepada pasangan kita, Iya. maka semakin besar deposito kita. Seperti orang setiap kali menabung, Iya. maka tabungannya itu kan akan semakin besar. Tabungan, kita memberikan tabungan itu seperti perhatian kita kepada pasangan kita. Maka rumah tangganya akan semakin kokoh, cintanya akan semakin besar. Semakin sering kita mengecewakan pasangan kita, deposito cinta kita akan semakin habis. Betul? Betul. Oke. Simple. Apa yang paling disukai perempuan? Hadiah. Shopping, belanja. Oke kan? Duit. Oh iya pastilah kalau itu mah. Aku udah gini. Itulah pasti. Oke. Simpel saja lah, belanja. Ya, Istri itu kan paling seneng kalau diantar belanja sama suami, betul kan? betul. Diantar, didampingi, gitu. Sekarang saya tanya suami-suami itu, kalau Anda sekalian mau nggak nganter istri belanja? Ayo lo.
Nah kan jawabannya Ngeselin banget. nganternya mau. Nemenin Nemenin jangan dulu. Nganter ke mall, udah lama. Kamu belanja sendiri aja dah. Gua nungguin di mobil, kan gitu. Iya kan? Padahal rumusnya tadi, semakin besar kita memberikan perhatian kepada pasangan kita, semakin besar cinta pasangan kita kepada kita. dengerin tuh. Kalau mau disayang istri. Nah, kan? Berbanyak duitnya. Nah, itu diantaranya begitu kan? Kira-kira kalau istri di rumah itu setiap hari kita terima, Pak, paket, Om, paket, gitu. Sebel nggak sih? Enggak. Alhamdulillah. Sebelnya tuh kalau suruh bayar begitu ya? Karena kalau istri senang, itu kayak ada giginya gitu. Oh. Wih, Ini baru. keren nih. Baru. Semakin kita memberikan perhatian kepada pasangan kita, semakin besar cinta pasangan kita kepada kita, semakin besar kepercayaan itu. Maka kalau semisal begini, coba sekali-kali para suami itu temenin dong istri belanja begitu, apalagi bawain keranjang begitu. Kayaknya jarang deh. Jarang sih, Pak. Atau bahkan nggak ada. Padahal rumusnya kan sederhana. Iya kan? Semakin besar perhatian kita kepada pasangan kita, maka feedback yang diberikan kepada kita juga besar sekali. Demikian juga dengan laki-laki. Sama ya, Pak. Semakin besar perhatian suami kepada semakin besar perhatian istri kepada suami, maka yakin bahwa cinta suami itu akan semakin besar kepada istri. Rumusnya, Rayana. Nah. Deposito cinta. Jadi, berarti kalau mau nikah juga gitu ya, harus deposito cinta. Iya, karena itu untuk membangun kekokohan sebuah keluarga, pasti itu tadi dua hal ya. Satu mengelola dinamika keluarga, pertengkaran ya, mengelola pertengkaran dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana rumah tangga kita tuh kokoh, simple, rumusnya, teorinya, prakteknya. Berat. Belum nikah aja udah ngerasain beratnya nih. Gen Z, Pak. Gen Z. Nah, ngomong-ngomong Gen Z nih, Pak. Nah, mungkin buat para Gen Z ini kan yang pengen nikah muda nih, berarti kan harus memperbanyak ilmu dalam menjalankan rumah tangga supaya bisa meminimalisir terjadinya pertengkaran tadi, Pak, gitu kan. Nah, supaya ketahanan keluarga tetap terjaga. Nah, boleh sedikit wejangannya nih dari Suryo. Untuk Gen Z begini, ini ya remaja ya. Coba didengerin dulu. Ini aku dengerin, Pak. Oke. Yang justru kita sarankan bagi generasi muda adalah kejar cita-cita kalian setinggi-tingginya. Tingkatkan kualitas hidup kalian. Karena semakin hidup kalian berkualitas, pasti yang datang kepada kalian itu adalah pasangan yang berkualitas. Wih, betul banget, Pak. Ya tingkatin ini ya, Pak, value diri. Betul. Ya betul. Nah, Ya, betul. Jadi jangan terburu-buru untuk menikah, karena yakinlah bahwa pasangan kalian itu tidak akan pernah kemana. Oke. Siap. Kalau Liana sekarang belum menikah, yakinlah bahwa Gusti Allah itu sudah menentukan pasanganmu gitu loh. Hanya belum ketemu gitu saja. Yang jadi masalah kan hanya itu gitu loh. Iya, belum ketemu aja sih, Pak. Belum lahir. Belum ada, belum kelihatan hilalnya. Sabar. Sabar kok, Pak. Memang belum hilalnya, belum nongol. Oh gitu ya. Nanti kalau ada nanti lihat undang, Pak. Iya, sip. Masya Allah, hari ini banyak nih dapat Insight ya. insight dari Wejangan Bapak. juga dari Masukan seru dari banget. Bapak. Teman-teman yang di rumah yang nonton juga udah tahu kan nih, jangan apa-apa tuh kayak bawaannya emosi, nggak boleh Kak Mila. Iya. Jadi ikutin tadi secara teori ya Pak ya, Teologis ya tadi. Iya, walaupun apa berat. balik ke Allah. Balik ke Allah. Ingat tujuan pernikahan itu kan ibadah, Masya Allah kan. Yang belum nikah aja paham. Udah ini berarti udah ini ya Pak ya, udah lolos bimbingan Iya, kayaknya. harus ikut bimbingan perkawinan besok kalau mau Enak menikah. ya 2018 sih Pak. Bimbingan Baru perkawinan Pak, Iya. kan bawa calon dulu Pak. Oh gitu ya. Masa Liana doang yang dengar, nanti nggak seimbang Iya, dong. ini bagi kalian para calon pengantin, saya yakin bahwa tidak ada di antara kita yang pengen rumah tangganya berantakan, ya kan? Iya, Betul, Pak. Setiap perkawinan yang dilakukan
setiap rumah tangga yang dibentuk pasti akan menginginkan rumah tangga yang harmonis, yang kekal selama-lamanya. Tetapi perjalanan hidup itu tidak ada yang tahu, ya kan? Karena pertengkaran itu tidak ada hari di kalender. Nggak ada. Nah, tadi supaya kalian bisa mengelola dinamika keluarga, bagaimana kalau bertengkar dengan pasangan itu, oke lah bertengkar nggak lama-lama begitu. Bagaimana cara kalian itu mendapatkan kepercayaan dari pasangan, mendapatkan perhatian, cinta kasih. Ikutilah bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di setiap KUA di kecamatan kalian masing-masing. Karena apa? Karena dengan mengikuti bimbingan perkawinan itu, kalian akan mendapatkan insight untuk membentuk keluarga yang berkualitas itu seperti apa. Oke, untuk mendapatkan Keluarga yang berkualitas. seperti apa? Terakhir Pak, ada nggak kesan dan pesannya Pak? Pesan-pesannya untuk para penonton yang ada di rumah nih Pak. Oke, teman-teman sekalian, hidup kita tidak bisa menentukan karena kita berada pada komunitas masyarakat, berada pada lingkungan yang kita tidak bisa mendesain. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita meningkatkan value diri kita masing-masing. Selama kita bisa meningkatkan value kita, kualitas hidup kita nanti akan menentukan pasangan kita yang seperti apa. Kita akan jauh lebih bisa mengelola keluarga-keluarga yang akan kita bina nanti. Bagi generasi muda, Gen Z terutama ya, tingkatkanlah prestasi Anda, kejar cita-cita setinggi-tingginya. Hidup Anda itu layak untuk diperjuangkan. Terlalu remeh, terlalu sederhana kalau kemudian Anda sekalian memutuskan, hari ini saya menikah, atau menikah muda itu asik. Tidak, menikah muda itu sangat tidak asik sekali. Karena kalau kalian mengatakan nikah muda itu asik, bisa bergandengan tangan yang halal begitu, itu kalian hanya bergandengan tangan. Ketika kalian sudah punya anak, masalah baru itu akan muncul. Maka tingkatkan kualitas hidup kalian, value kalian, kejar prestasi setinggi-tingginya, kejar cita-cita kalian, mendapatkan pekerjaan yang layak. Yakinlah bahwa Gusti Allah itu sudah menyiapkan pasangan yang juga berkualitas bagi kalian. Kira-kira. Tangan dulu dong. Keren banget. Ya, jadi termotivasi buat nikah nih. Alhamdulillah hari ini Pak, makasih banyak udah nyempetin waktu Pak Suryo. main ke podcast Kasih Tahu, udah kasih tahu teman-teman yang ada di rumah, yang lagi di perjalanan nih, yang ada Lagi di dengerin ya, X-People dan Sobat Kasih Tahu Pak. Semoga dengan edukasi atau sharing-sharing hari ini bisa mendapatkan insight yang baik juga, ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna. Intinya buat keluarga juga jangan ada masalah-masalah lah gitu ya Kak Mila ya. Gimana Kak Mila? Dari Kak Mila gimana nih? Kalau dari aku ya tetap itu tadi, balik lagi ke Allah untuk menjaga ketahanan keluarga. Itu sih. Insyaallah. Bapak Suryo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Ya Allah. Semoga sukses ya Pak untuk Terima kasih program sekali. ketahanan keluarga. Sukses ini, juga Pak. buat Mila, sukses. Sukses buat ketahanan negara juga. Luar biasa. Oke, teman-teman yang udah nonton, yang udah dengar, jangan lupa juga follow Instagram Podcast Kasih Tahu dan podcast dan Instagram Bapak atau Ada di apa? Kawa kita ya. Oke. Oke, nanti Kawa ada kita. di sini. Nanti follow aja Instagramnya. Kalau ada channel YouTube-nya kita Ada juga. taruh juga linknya di sini. Bunyikan loncengnya, subscribe biar kita semakin semangat ya. Komen-komen juga. Iya, komennya tinggalin yang baik-baik. Siapa tahu mau curhat. Iya, atau mau curhat. Nanti kita bacakan curhatnya. Konsultasi Share. juga boleh. Konsultasi boleh, nanti dibantu dibalas juga. Dan pastinya share juga ke teman-temannya yang sebanyak-banyaknya biar kita sama-sama tahu. Ya kan, Sis? Karena dikasih tahu. Karena dikasih tahu. Oke. Mungkin sampai sini dulu kita sharing-sharingnya, dan next kita pasti bakal ngundang narasumber yang sangat luar biasa yang membuat kamu mendapatkan info menarik yang lebih oke lagi, ya kan Sis? Iya.
Oke, kita akhiri sampai di sini. Teman-teman semuanya, makasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan undur diri. Saya Oliana Piliang dan Saya Mila Ramadhani. Bapak. Saya Suryo. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.